Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan kegawat daruratan bedah anak. Syifa ingin ke Dokter Elsa dulu nih dok. Terkait dengan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebenarnya kasusnya banyak nggak sih dok untuk kegawat daruratan khususnya di bedah anak dokter? Kalau dibilang banyak sih nggak sebanyak ISPA ya, demam batuk flu kayak gitu. Tapi benar yang kata Dokter Wahyudi tadi, kalau kasus-kasus hernia itu ada. Barusan juga, tadi juga ngobrol ya sama Dokter Wahyudi, kalau kami juga baru ngerujuk pasien dia hernia skrotalis. Jadi dia ada pembengkakan di testisnya ya, di testisnya itu. Dan memang ternyata sudah lama di anamnesis ternyata riwayat untuk pembengkakan di testisnya itu sudah lama. Itu hernia skrotalis yang pernah ada. Kalau untuk kasus-kasus bedah anak yang lainnya yang pernah ditemui di puskesmas itu biasanya ini dok yang bibir sumbing atau palatumnya bermasalah atau yang lidahnya yang lengket ke bagian rongga mulutnya. Itu yang kasus-kasus yang sering kan. Kalau untuk yang kasus yang lainnya, kalau kegawat darurat biasanya sih kami menerimanya dia sudah post-op. Sudah post-op, jadi kebanyakan yang kongenital, atresia ani misalnya ya, atresia esofagus. Jadi biasanya di vaskes ibunya untuk yang rujukan berulang untuk kontrol post-opnya. Itu sih sejauh ini yang ada di vaskes. Kalau untuk terapi yang memang sampai saat ini ya di vaskes puskesmas khususnya di Kota Bengkulu memang belum ada untuk kegawat darurat bedah anak ini. Jadi memang kalau sudah ada kami temui misalnya kayak kasus hernia itu memang kami lebih cenderung ke memilih untuk merujuk anak tersebut. Karena kalaupun kami memberikan pengobatan belum ada yang komprehensif sih sejujurnya di puskesmas. Paling kami untuk rujukan itu sambil kami beri untuk menahan nyerinya, pereda nyerinya. Yang simptomatik lah, kalau memang disertai demam kami beri obat demamnya seperti itu. Oke, berarti kalau kasus bedah anak lebih banyak di puskesmas itu kelainan kongenital ya dok ya. Benar. Dan di puskesmas biasanya menangani awal langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki spesialis bedah anak. Kalau misalnya gejala awal dok yang harus orang tua ini harus aware nih terhadap gejala yang harus di rumah, misalnya ada gejala pada anaknya yang harus diketahui bahwa itu adalah suatu kegawat daruratan pada anaknya dok. Seperti apa sih? Kalau yang sejauh ini kan pernah juga pasien yang kayak muntahnya berulang, dikasih makan muntah. Biasanya itu kita takutnya yang yang pilorusnya itu stenosis pilorik seperti itu ya. Biasanya kami rujuk juga. Mungkin itu yang harus di aware sama orang tuanya. Misalnya muntahnya berulang atau menyusu atau pemberian ASI-nya kayak enggak maksimal, kayaknya ASI dari ibunya nih maksimal nih, tapi kok kayak berat badan anaknya nggak kunjung ini. Biasanya kan ada gangguan di rongga mulutnya seperti kayak perlekatan lidahnya atau ada abnormalitas dari palatumnya seperti itu ya. Dan kayak tadi yang disampaikan Dokter Wahyudi, pernah juga pasien yang dianya itu BAB-nya itu jarang. Atau dia kayak kalau mau BAB itu sangat nyeri sekali, seperti itu kan. Biasanya kami juga cenderung rujuk ke bedah anak, takutnya ada sesuatu di saluran pencernaannya. Biasanya sih kami nulisnya suspek dulu ya untuk ICD-10 rujukan ke dokter bedah anaknya. Oke, berarti masih terkait dengan digestif tadi ya dok, atau pencernaan biasanya yang banyak untuk gejala-gejala awalnya. Mungkin Syifa ke Dokter Wahyudi lagi nih dok. Tadi kan kita bahas terkait dengan digestif ya dok ya, batas hernia ya dok ya tadi. Boleh kita lanjutkan terkait dengan appendicitis kalau nggak salah dok setelah ini. Boleh dokter, silahkan dok. Ya, tadi appendicitis sudah sedikit saya terangkan bahwasanya adanya peradangan pada usus buntu, dan kasus ini sering sekali dialami anak-anak yang suka menahan dari BAB, apalagi sekarang lagi zamannya gadget ya, zaman gadget, sehingga anak-anak ketika mau BAB suka melalaikan BAB-nya. Nah itu sangat berbahaya. Nanti bisa kita edukasi terhadap ayah bunda di rumah terkait anak-anak agar tetap aware terhadap masalah toilet trainingnya. Nah,
Ada juga berbagai macam kasus emergensi lain pada pencernaan, ada intussuscepsi, volvulus, atresia, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Ini juga termasuk kasus kegawatan. Intussuscepsi salah satunya atau volvulus itu apa? Intussuscepsi itu adalah usus yang masuk ke dalam usus. Ini sangat berbahaya. Biasanya pada orang-orang kita, sebelum usia 6 bulan, anak-anak sudah diberi makan seperti makanan padat, pisang, roti, dan lain-lain. Ini juga sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan dari usus ASI eksklusif ya, program dari IDAI untuk ASI eksklusif sampai 6 bulan. Tetapi pada sebagian masyarakat masih yang berparadigma bahwasanya anak-anak itu sudah bisa diberikan makanan-makanan seperti buah-buah pisang. Saya pernah sudah beberapa kali saya operasi, pasien mengalami sumbatan atau obstruksi pada ususnya atau intussuscepsi akibat perkara makanan padat. Sehingga ususnya saling bermakan nih, saling bermasukan, sehingga harus dipotong ususnya, harus dibuat yang namanya stoma di perutnya, sehingga harus operasi berkali-kali. Ini sangat berbahaya. Jadi jika ada keluhan dan dirasa ragu, lebih baik konsul ke dokter bedah anak yang dikenal atau yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, sih pengen bertanya nih dok, biasanya ada juga yang bilang kalau misalnya anak itu diangkat-angkat dok atau dilempar-lempar itu ususnya nanti kelipet. Itu benar nggak sih dok sebenarnya atau cuma mitos di kalangan masyarakat aja dok? Sebenarnya tidak ya, dengan anak sering diangkat atau apa itu sekedar mitos. Karena usus itu tidak dipengaruhi dengan gerakan. Logikanya begini, kalau memang diangkat-angkat, kita yang sering lompat-lompat dengan trampolin pun akan berlengketan ususnya otomatis ya. Itu tidak. Peristaltik yang ada pada usus itu dipengaruhi terhadap apa yang dimasukkan ke dalam usus. Begitu. Sehingga apabila aktivitas usus meningkat pasti ada yang menyumbat nih. Sehingga kita harus mengikuti peraturan dari dokter anak, peraturan dari dokter anak dan dari pemerintah bahwasanya anak-anak itu ada step by stepnya untuk pemberian makanan. Makanya saya bilang dari awal kita harus menempatkan posisi bahwasanya si anak-anak ini merupakan makhluk yang istimewa. Tidak bisa sembarangan. Ya, kita lanjut mungkin ke kasus selanjutnya ya, neonatus atau kasus pada bayi. Nah ini yang menarik dari ilmu bedah anak itu di sini. Kenapa kolegium bedah anak itu kolegium bedah itu membuat satu subspesialistik bedah anak? Ini masalahnya. Karena kadang-kadang bahkan sering anak-anak yang baru lahir itu harus segera operasi. Contoh kasus, saya 2 minggu yang lalu menerima konsulan dari dokter spesialis kandungan ya SPOG bahwasanya ibu yang lagi hamil ini terindikasi si anak mengalami gastroskisis. Gastroskisis itu apa? Yaitu di mana terdapat usus yang terdapat di luar dari dinding perut. Oh, jadi keluar seperti Betul. Itu ya, dok, ya? Dinding perutnya tidak terbentuk dengan maksimal, yang ada hanya usus yang terburai. Berarti ususnya terlihat di dunia luar eksternal seperti itu dok? Benar, saat melahirkan ususnya terburai dan bisa dilihat. Nah, secara keilmuannya, penanganan ini bisa dilakukan untuk pemasukan usus lagi apabila kondisi ususnya masih dalam kondisi belum bengkak atau edem. Apabila sudah berhari-hari, misal dilahirkan di kabupaten atau dilahirkan di tempat-tempat fasilitas kesehatan, tempat bidan, sehingga usus ini sudah terpapar dengan udara. Apabila sudah terpapar dengan udara, itu juga bisa menyebabkan usus ini menjadi bengkak, sehingga susah untuk dimasukkan. Nah, kemarin kami pasien dilakukan seksio sesaria di salah satu rumah sakit. Setelah ibunya lahir, bayi ini lahir, dilihat memang terdapat usus di luar perut ya. Dalam hitungan 2 jam, persiapan segala macam, bayinya juga langsung dipindahkan di kamar operasi dan dioperasi saat itu juga. Alhamdulillahnya pasien bisa kami masukkan ususnya ke dalam perut. Sekarang pasiennya sudah pulang dan bisa mimik dengan atau makan dengan baik terhadap ibunya. Kelang 1 minggu saya nerima lagi dari Curup. Begitu juga dari Kabupaten Rejang Lebong ya, dengan kasus begitu. Tapi udah 2 hari usianya. Alhamdulillahnya masih bisa kita masukkan juga dan kondisinya masih stabil saat ini. Ya, jadi penanganan kasus-kasus pada bedah anak itu sebenarnya hitungannya waktu. Terlambat periodik waktu penanganannya, terlambat pula untuk keselamatan. Semakin cepat semakin bagus. Ya, ini banyak ya kasus pada anak itu yang paling sering kita dapati kasus apa? Hirsprung disease. Apa itu? Di mana terdapat gangguan tidak adanya saraf pada segmen usus. Mulai dari usus besar sampai ke bagian usus halus di terminal usus halus ilium ya, sekitar 30 cm itu masih sering terjadi ya. Di mana keluhannya apa sih? Anak ini mengalami kembung, BAB tidak dengan sempurna,
ya, sering muntah-muntah, bahkan muntahnya hijau, itu juga termasuk salah satu. Dan apabila terdapat kasus seperti itu, anak-anak susah BAB, terkadang ibu-ibu sering melihat anaknya ketika mau BAB itu mengedan sekali sampai keringat dingin, sampai mukanya merah. Ya, itu mungkin ada salah satu indikasi penyakit itu. Ya. Dan ada juga yang tersering kasus atresia ani. Apa itu atresia ani? Di mana si bayi ini lahir tidak memiliki lubang anus, dan ini sangat emergensi dan harus segera dirujuk di fasilitas yang memiliki dokter bedah anak untuk penanganan segera, karena terlambat penanganan juga terlambat terhadap kesehatannya. Oke, banyak lagi kasus yang lain ya, Dokter Siva ya. Berarti kalau misalnya kelainan bawaan seperti itu bisa nggak sih dok kita deteksi dini misalnya dengan USG pada saat hamil? Ya benar. Jadi ada beberapa kasus seperti atresia duodenum, atresia esofagus, kasus Hirschsprung sendiri atau atresia ani sendiri, gastroskisis, omphalohelm, ya juga bisa kita deteksi dengan intrauterin. Artinya dokter SPOG-nya saat USG itu sudah melihat nih. Nah, ketika mereka mau melakukan persalinan atau seksio sesaria atau persalinan normal, mereka sudah menghubungi kita dokter bedah anaknya untuk standby, begitu. Oke, berarti kolaborasi antar dokter spesialis ini sangat penting ya dok. Jadi bedah anak itu sangat erat kolaborasinya, satu sama dokter anak, yang kedua sama dokter kandungan. Ya, ketika butuh pembiusan baru nanti dokter anestesi. Baik, ternyata untuk pengobatannya itu sangat komprehensif ya dok. Betul. Banyak kolaborasi yang harus dilakukan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo, Kita Sehat.